Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Sarjana Dimas. Nah, semoga saja kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pembuatan aplikasi catatan perjalanan atau peduli diri selama dalam perjalanan. Nah, aplikasi ini bisa digunakan sebagai referensi untuk adik-adik atau kawan-kawan yang sedang ingin melaksanakan skripsi atau tugas akhir, ataupun bisa untuk anak-anak sekolah yang khusus SMK untuk melakukan ujian praktek, khususnya di bidang komputer. Nah, langsung saja di sini kita akan menggunakan dua aplikasi yang dasar, yang simple seperti Adobe Dreamweaver CS3 dan server kita XAMPP. Nah, terserah versinya yang seperti apa. Yang penting kita menggunakan aplikasi Dreamweaver ataupun Adobe dengan XAMPP. Nah, langsung saja kita langsung membuat aplikasinya. Nah, ini tampilan pertama atau tampilan awal dari XAMPP kita. Nah, tampilan awal, Adobe Dreamweaver kita. Nah, langsung saja kita klik PHP. Nah, setelah ini muncullah dia halaman atau lembar utama, workbook-nya, lembar kerja untuk melakukan pendesainan. Nah, uniknya kalau dalam Adobe Dreamweaver ini ada 3 metode, yaitu full kode, kita membuat aplikasi full melalui kode atau script. Nah, di sini ada split. Nah, di sini ada perpaduan antara kode sama desain nantinya. Nah, untuk desain ini full kita membuat aplikasi atau mendesain ulang sebuah konsep aplikasi itu full dari model atau desain. Nah, itu tergantung kita. Makanya saya pilih aplikasi Adobe Dreamweaver. Nah, langsung saja di sini saya akan membuat sebuah tampilan awal, yaitu membuat login. Nah, seperti aplikasi atau situs-situs umumnya. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke dalam proses pembuatan login. Nah, di sini kita pilih menu form, dan di sini kita pilih form. Nah, setelah muncul kita klik form tadi. Nah, dia akan menimbulkan garis putus-putus yang berwarna merah. Nah, ini garis-garis ini digunakan untuk apa? Untuk menyisipkan file atau memanggil file tambahan untuk proses loginnya atau proses penginputannya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk pertama kita masukkan desain. Nah, setelah muncul form, nah di dalam form ini kita akan membuat tabelnya dari menu common. Nah, dari menu common pilih tabel. Nah, di sini pilih saja, terserah kita ya, mau berapa banyak, desainnya tergantung kita sebagai pembuat. Nah, di sini saya akan membuat rows-nya 6, kolom 2, table width-nya 500 pixel dan border text-nya 0 saja. Oke, kita okekan. Nah, ini saya akan menambahkan efek ataupun rata tengah pada tabelnya. Tinggal pilih Allegiance, pilih Center. Nah, langsung kita buat. Nah, langkah selanjutnya, ini kita akan menggabungkan atau melakukan penggabungan baris atau kolom, atau dalam istilah Word-nya marge cell. Nah, di sini langkah cepatnya untuk melakukan penggabungan baris atau kolom. Nah, kita blok atau seleksi yang akan kita gabungkan. Setelah itu kita tekan tombol di keyboard kita, yaitu Ctrl Alt M. Saya ulangi ya, Ctrl Alt M. Gunanya untuk marge cell. Oke. Nah, langsung saja kita buat judulnya. Silakan login di sini. Oke, kita tambahkan rata tengah. Oke, setelah itu udah kita ratakan tengah. Oke. Nah,
Untuk tiga baris ini ya, tiga baris ini kita gabungkan. Gunanya untuk memasukkan gambar supaya tampilannya agak lumayan cantik ya. Nah, setelah itu kita masukkan di sini. Kita pilih text fill ya untuk tempat penginputannya. Kita pilih menu form, pilih text fill. Nah, perlu diketahui dalam text fill ini ada ID yang wajib kita pahami. ID ini kita bisa isi dengan nama variabel kita sesuai apa yang akan kita ambil nilainya nanti. Karena dalam proses penginputan, di situ di mana ada variabel wajib ada nilai, supaya terjadilah proses pesan dan mengambil sebuah data. Nah, jadi untuk dalam text field ini kita pahami yang pertama itu cuman ID aja. ID ini sebagai variabel untuk data nilai kita nanti. Nah, untuk yang pertama, saya akan masukkan nick. Karena di sini saya prosesnya ketika seseorang ingin login, dia harus memasukkan nomor nick dan passwordnya. Oke kan saja jika sudah ID. Nah, untuk yang kedua, langsung saja pilih yang seperti yang tadi. Text field-nya juga pilih password. Oke kan. Nah, untuk yang terakhir, kita masukkan button atau tombol. Tetap di menu form yang sama, pilih button. Paling ujung ya. Ini kalau button, dia tidak terlalu mementingkan variabel atau apa. Yang penting actionnya nanti. Dia button ini atau tombol ini akan diarahkan kemana sebagai penginput, penghapus, atau nothing. Tidak ada apa-apa. Nah, ini oke kan saja, tidak apa-apa. Nah, setelah itu submit lagi, kita pilih yang kedua. Oke kan juga. Nah, di sini akan kita mengedit tombol yang mana akan kita pilih untuk sebagai proses, mana yang kita pilih sebagai pembatal atau penghapus data. Nah, oke. Yang pertama ini kita klik submit. Untuk mengganti nama, untuk mengganti judul yang ada di sini, judul dari tombolnya itu kita pilih value. Kalau yang button name ini adalah nama dari tombol yang kita buat. Nah, itu tidak ada masalah sama sekali. Nah, setelah itu kita pilih value. Submit ini kita hapus. Kita ganti proses atau login ya. Nah, ini action yang kita bilang tadi, yang saya bilang tadi. Nah, di sini ada 3 pilihan actionnya untuk tombol ya atau button ya, yaitu submit, reset, none. Nah, submit ini ketika kita pilih button atau tombol dengan actionnya submit, dia akan otomatis melakukan proses penginputan. Nah, tetapi kalau misalkan sebuah tombol atau button kita pilih menunya reset, nah jadi ketika kita tekan, data yang sudah kita inputkan itu dia akan hapus atau akan hilang dia. Artinya mereset ulang kan? Mereset berarti menghapus data yang sudah kita masukkan. Nah, jadi ini bisa menjadi alternatif kalau misalkan kita tidak jadi memasukkan data yang kita buat atau ragu. Nah, ini none. None ini artinya nothing, tidak ada apa-apa. Nah, jadi logikanya kalau tombol ini kita klik berulang kali sampai lama ataupun sampai berapa kali, dia tidak akan menimbulkan efek apa-apa, tidak menyimpan, tidak menghapus ataupun tidak ada lakukan apa-apa. Tetap seperti tampilan awalnya. Oke, nah untuk yang pertama, proses ini kita pilih submit, enterkan saja. Baru masuk yang kedua, submitnya ini kita pilih hapus, baru pilih menu reset form. Oke, nah tampilan desainnya sudah selesai. Nah, di sini selanjutnya kita enterkan. Kita akan membuat keterangan. Klik daftar untuk mendapatkan akun login. Nah, ini kenapa kita buat seperti ini? Nah, ini untuk mengarahkan sebagai pengguna baru sebelum kita mendapatkan ataupun memasukkan nick atau password kita. Nah, di sini kita akan menggunakan proses pendaftaran supaya setiap user baru mendapatkan akun masing-masing. Nah, mendapatkan satu akun masing-masing yang dapat digunakan oleh
pengguna barunya tersebut. Nah, seperti akun-akun yang lain, seperti Facebook ataupun yang lainnya, kita harus mendaftar dulu. Oke, nah langkah terakhir, langkah selanjutnya kita akan melakukan pendesain, yaitu memasukkan warna latar dan warna tabel. Nah, untuk warna tabel, klik dulu tabelnya. Pastikan kalau ketika kita ingin menggabungkan atau memberi warna, kita harus menseleksi ya. Menseleksinya yaitu kita klik bagian bingkainya ini. Apabila dia garis panahnya sudah ada tanda kanan kiri dan diikuti garis merah, itu artinya sudah terpilih. Tinggal kita klik. Nah, setelah seperti ini, berarti ada titik-titiknya ini, berarti tabel atau objek yang kita pilih itu sudah aktif. Nah, terserah, sekarang kita tinggal mengeditnya. Oke, nah setelah itu kita beli warna, yaitu melalui BG Color. BG Color, pilih warna yang suka hati, yang menurut kita cukup lah nanti. Dengan oke, nah sudah. Untuk warna gambar warna tabelnya sudah terpilih. Nah, sekarang untuk perpaduan warna latar belakangnya, kita klik bebas, pilih Pack Properties. Nah, untuk warna latar, nah ini bisa kita pilih ada dua ya, background color sama background image. Nah, kalau background color sama kayak tabel tadi, dia latarnya itu melalui warna. Tapi kalau background image, nah dia backgroundnya bisa kita pilih atau latar belakangnya bisa kita pilih foto atau gambar yang kita inginkan. Bisa menjadi foto kita sendiri pun silakan, nggak apa-apa. Nah, saya pakai yang background colornya saja. Saya padukan. Oke, kita editkan. Sudah. Oke kan? Nah, setelah ini, nah tampilan desain awalnya sudah jadi yang simple ya. Kalau desainnya kurang puas, ya itu nanti terserah kawan-kawan. Ingin pakai warna yang apa. Nah, selanjutnya klik kita masuk ke dalam kode. Nah, kita pilih yang di bagian tombol bagian ini ya. Bagian label atau kita pilih yang namanya text fill. Nah, kita klik text fill-nya. Nah, kita klik text fill-nya, kita pilih tab kode. Nah, dia akan secara otomatis muncul dia. Nah, setelah itu kita tambahkan kodenya apa? Placeholder sama dengan kutip 2 nick. Nah, begitu juga dengan password. Placeholder password. Oke. Sorry ya. Placeholder. Nah, guna placeholder ini untuk apa? Placeholder ini gunanya untuk memberikan judul di dalam text field. Yang artinya, nah, text field ini atau kotak penginputan ini kan tidak ada judulnya. Apa yang mau dimasukkan nanti? Nah, ketika seperti ini tampilannya, orang tidak tahu ini untuk apa memasukkannya. Nah, dengan kita menambahkan placeholder, secara otomatis apa yang kita minta untuk masukkan di sini, contoh misalkan nick sama password, akan muncul di text field-nya. Jadi ketika pengguna atau kita sebagai user ingin memasukkan data, sudah ada arahan ini kolom untuk pengisian apa, ini kolom untuk pengisian apa. Oke, nah kalau udah seperti itu, kita simpan, Ctrl S. Nah, pastikan ya, kalau seandainya kita menyimpan data file, terutama PHP atau web, nah itu kita gunakan folder atau tempat penyimpanan sesuai dengan servernya. Nah, di sini kita pakai servernya XMPP, dan XMPP ini letaknya di Ctrl C atau local disk C, di mana tempat sistem aplikasi itu berada. Nah, pastikan di situ ya. Local disk C. Nah, kita pilih folder XMPP, htdoc. Nah, kita bikin folder baru, perjalanan. Nama folder bebas ya, terserah. Klik enter 2 kali. Nah, untuk file name-nya kita pilih index.
Nah, pastikan file indeksnya ini ujungnya itu huruf terakhirnya X ya, jangan K atau S. Karena apa? Dengan kita memberi nama indeks, tampilan utama itu akan muncul otomatis tanpa kita panggil nama filenya lagi. Nanti kita coba. Save. Sudah? Nah, sudah. File index sudah jadi. Nah, file login kita sudah jadi. Nah, sekarang kita mau ngetes apakah berhasil yang kita buat atau tidak. Nah, untuk selanjutnya ketika kita ingin menguji sebuah desain web yang kita buat, nah kita harus memperhatikan XMPP kita atau server kita ya. Nah, di sini XMPP kita tampilannya seperti ini tergantung model atau tipenya ya. Nah, ketika itu pastikan kita fokus ke dua menu ini, Apache dan MySQL. Nah, kenapa? Apache ini sebagai protokol atau IP address dari server kita sendiri. Nah, MySQL ini gunanya untuk pengambilan atau penyimpanan database atau pembuatan database. Nah, disinilah kita akan mengotak-atik data yang akan kita buat nanti. Nah, setelah ada muncul bacaan running warna hijau seperti ini, berarti aplikasi server kita sudah berjalan dengan baik. Tapi kalau seandainya salah satu atau dua-dua ini tidak bisa muncul bacaan runningnya, atau di sini bacanya error, berarti server kita mengalami gangguan dan tidak bisa digunakan. Dan setelah ini bisa langsung minimizekan atau di-closekan saja, terserah nggak apa-apa. Nah, langsung buka web browser kita. Langsung kita klikkan aja localhost /perjalanan. Nah, localhost nama folder ya, localhost perjalanan. Oke. Nah, muncul. Silakan login di sini. Klik daftar untuk mendapatkan akun login. Nah, jadi yang kita buat tadi, nick sama password sudah muncul. Itulah gunanya untuk placeholder tadi, supaya tidak membingungkan pengguna baru yang ingin memakai aplikasi kita. Oke. Nah, ini tampilan awalnya sudah jadi. Lanjut kita buat tampilan yang kedua. Buat file baru, Ctrl N, pilih PHP ya. Pilih PHP. Sama seperti yang tadi, kita setelah membuat file login, kita akan membuat form pendaftarannya. Perhatikan. Nah, sama seperti yang tadi, kita pilih form, pilih common, tombol. Oke kan saja sama yang tadi. Bikin alignnya rata tengah ya, center ya. Form pendaftaran Peduli Lindungi. Kita bikin rata tengah. Masukkan. Kita pilih ya nama lengkap, nick, password, nomor HP. Nah, perhatikan. Nah, kalau misalkan seandainya kita mengalami kesilapan, contoh sepertinya kekurangan kolom atau tabel, nah seperti ini. Nah, ini kan akan membutuhkan 2 atau 3 baris lagi. Nah, cara cepatnya saja, cara simpelnya yaitu tekan tombol tab. Tekan tombol tab yang ada di keyboard. Nah, secara otomatis akan menambah kolom atau baris yang kita inginkan. Oke, nomor HP ini itu sudah selesai. Kita pilih di sini ya. Di sini kita pilih, masukkan dia ke form buttonnya ya. Buttonnya oke. Oke, dah. Seperti yang tadi ya. Button submit. Simpan. Reset. Hapus. Oke. Nah,
kalau sudah seperti ini, sudah. Nah, di sini langsung kita masukkan text field-nya seperti yang tadi. Nah, jangan lupa variabelnya ya, atau ID-nya ya. Nama, nick, password, HP. Oke. Oke, kita simpan. Namanya form daftar ya. Oke. Nah, file login sama file daftar sudah selesai. Nah, kita akan menggabungkan atau mengaitkan dua tampilan ini. Nah, perhatikan, untuk tulisan daftar ini bisa kita blok. Tulisan daftar ini kita blok. Kita pilih kode. Nah, di sini kita bisa tambahkan script atau kode untuk login, untuk link ya. Ahref. Setelah muncul seperti ini, browsekan saja. Pilih file atau menu yang akan kita linkkan. Form daftar ya. Tutup kurung. Baru di bagian terakhir setelah login ini, buka kurung slash penutupnya. Perhatikan ya. Untuk Ahref ini gunanya untuk link ya, kode atau script untuk link. Nah, sedangkan form daftar.php ini file yang akan kita linkkan, file yang akan kita panggil nantinya. Nah, untuk slash yang ujung ini dia penutup. Karena dalam PHP, di mana ada tag pembuka, di situ pasti ada tag penutup. Tidak bisa satu, wajib lengkap. Oke, setelah itu kita simpan. Kita simpan, coba kita tes ya. Kita reload, atau tekan F5 saja. Nah, klik daftar. Oh, sorry, ini saya salah tempat ya. Saya salah tempat. Ininya bukan di sini, tapi di daftar ya. Oke, simpan. Reload lagi. Oke, nah berarti sudah ada muncul bacaannya klik daftar. Berarti kan secara sesuai dengan arahan klik daftar untuk mendapatkan akun login. Nah, kita kliklah daftarnya. Kita klik daftarnya. Nah, ketika kita klik daftar, secara otomatis dia akan memunculkan atau beralih ke tampilan berandanya atau tampilan form daftarnya tadi. Klik daftar, nah muncullah dia daftar form pendaftaran Peduli Lindungi. Oke. Nah, berarti desain yang sudah kita buat sudah combine ya, sudah combine. Nah, selanjutnya kita akan membuat proses atau script untuk penginputannya. Script untuk penginputannya ya. Klik menu file atau Ctrl N, pilih PHP, bikin file baru lagi ya. Nah, di sini kita akan membuat script atau kode untuk pendaftaran. Nah, sebelum itu kita wajib membuat script untuk koneksi. Gunanya untuk mengoneksikan semua database ke dalam file yang kita buat nanti. Oke, kita lanjut. Script PHP. MySQL connect localhost root
Satu script atau file untuk koneksi sudah selesai ya. Di sini dimana kita pahami MySQL Connect dia gunanya untuk mengkoneksikan ke database. Localhost ini IP atau protokol pemanggilan data. Seperti yang kita ketahui, ketika kita mengambil data pasti wajib ada localhost-nya. Nah, inilah kita wajib kita masukkan localhost. Itulah sebagai penanda protokol atau IP dari server. Nah, selanjutnya untuk root ini username. Username dari servernya, root. Kalau yang kutip 20 ini dia password, bisa terisi, bisa kosong juga. Nah, lebih gampang dia kosong, karena kalau terisi nanti takutnya kita lupa passwordnya apa. Nah, selanjutnya MySQL Select DB. MySQL Select DB ini untuk memilih database yang akan kita buat. Nah, kebetulan kita belum membuat database sama sekali. Nah, kita buat script koneksinya dulu saja. Nanti setelah itu kita akan masuk ke database untuk pembuatan tabel dan datanya. Oke? Tuple dengan nama database. Nah, secara otomatis Select DB, MySQL Select DB berarti database yang akan kita gunakan nanti memiliki nama travel, tidak boleh lain. Nah, kalau lain, apa yang dipesan di sini, lain yang kita buat error, nggak bakalan jalan. Oke, setelah itu simpan, bikin nama filenya koneksi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan database. Oke, buka tab baru, pilih localhost /phpMyAdmin. Oke, localhost phpMyAdmin itu link untuk masuk ke dalam tampilan MySQL atau tempat pembuatan penyimpanan database yang akan kita buat. Nah, inilah dia tampilan utama phpMyAdmin kita. Oke, nah untuk yang pertama kita pilih bahasa dulu karena bahasanya sesuaikan sama kemampuan kita ya. Oke, saya pilih bahasa Indonesia saja. Oke, dah. Bahasa Indonesia. Nah, setelah itu kita pilih basis data. Ciptakan database baru. Nah, sesuaikan nama yang kita buat tadi, yaitu travel. Ciptakan. Nah, database travel telah dibuat. Nah, kita pilih atau kita cek di sebelah kiri nih. Nah, sudah selesai. Nah, di sini kita akan membuat tabel baru, yaitu tabel apa? User. Kolomnya apa? Kolomnya kita sesuaikan sama yang ada di sini ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Nah, berarti 4. Berarti 4. Nah, di sini kita tambahkan satu kolom lagi untuk ID. Go. Nah, kita pilih kolomnya untuk ID. Nama, nick, password, HP. Nah, perhatikan ya. Untuk kolom field jenis length, nah perhatikan. Ini kolom atau field yang akan kita buat sebagai judul dari tabel. Data yang akan kita buat nanti. Data apa yang akan kita masukkan. Nah, untuk jenis atau type, ini sesuaikan sama kolom atau field yang kita buat. Karena berbeda file atau kolom, berbeda juga tipe filenya. Kalau dia untuk jenis penginputan angka, kita umum menggunakan integer. Tapi kalau misalkan seandainya nama kan itu menggunakan huruf teks atau huruf abjad. Nah, di sini kita bisa menggunakan teks atau varchar. Nah, bebas ya, teks atau varchar. Nah, untuk nick sama juga, nick kan pasti memiliki angka semua, tidak ada spasi, tidak ada simbol apa-apa. Kita pilih integer juga. Nah, untuk password kan sama seperti tipe data nama. Bisa huruf, bisa apa yang lainnya, oke? Nah, untuk nomor HP kita pilih yang varchar aja, nggak apa-apa. Nah, perhatikan. Untuk integer, saya ulangi lagi ya, untuk integer itu khusus angka. Varchar semua masuk, angka, simbol, karakter, huruf masuk. Teks ini khusus huruf atau abjad saja. Kalau date ini untuk tanggal. Oke, sudah.
Jenisnya sudah kita buat. Integer pacar. Nah, ini length sesuai ukuran kita ya. Berapa karakter yang bisa masuk ke dalam data kita. Berarti kalau seandainya ini kan ID 10 lengthnya. Berarti kalau misalkan seandainya kita memasukkan ID-nya nanti lebih dari angka 10, maka angka yang dari 10 ke atas itu tidak akan muncul. Dia akan menampilkan data 10 digit aja. Oke, kita pilih password, pilih 20, pilih 20. Oke. Nah, selanjutnya kita fokus ke bagian primary key. Pilih index, primary, dan auto increment. Auto increment ini digunakan untuk penambahan jumlah otomatis dalam sebuah tabel. Oke. Nah, untuk primary key wajib satu saja sebagai kunci atau penanda tabel dalam database. Setelah itu kita pilih menu save. Save. Pilih simpan. Oke. Tabel user sudah berhasil kita buat. Tabel user sudah berhasil kita buat. ID, nama, nick, password, sama HP. Nah, setelah itu kalau sudah seperti ini, langsung kita masuk pembuatan kode prosesnya. Balik ke Dreamweaver-nya. Ciptakan file baru, Ctrl N, pilih PHP. Untuk tabel atau untuk kode yang di sini hapus saja. Kode yang di sini hapus saja. Langsung kita masuk. Ya. Untuk file lengkapnya nanti saya akan berikan link deskripsi untuk mendownload supaya kawan-kawan bisa lebih gampang dalam mengambil skripnya ya. PHP include koneksi titik PHP. Nah, oke, perhatikan. Nah, di sini kode awal, kode untuk menyisipkan file koneksi. Nah, di sini include untuk menyisipkan file yang akan kita panggil nanti. Nah, di sini kita pakai koneksi seperti apa? Nah, kita koneksi supaya file koneksi yang di sini, yang ini masuk ke dalam file proses daftarnya nanti. Jadi, di file prosesnya ini sudah ada koneksi yang bisa menghubungkan file akses ini dengan database. Jadi, tanpa ada file koneksi ini atau include koneksi ini, dia tidak akan bisa memanggil data, tidak akan sinkron data penginputan sama datanya. Nah, jadi ketika seandainya ini include koneksi ini atau file koneksinya tidak ada, kita panggil dalam proses aksi atau penginputan, tidak akan terjadi. Oke. Nah, di sini include koneksi wajib kita sisipkan ya. Ataupun cara lamanya kalau tidak kita menggunakan include koneksi, berarti kode yang ada di sini kita copy ulang atau kita ketik ulang di dalam file proses daftarnya tadi ini. Nah, jadi kita ngambil simpelnya aja yaitu dengan melakukan penyisipan kode yaitu menggunakan include. Tinggal kita pakai kode mana atau file mana yang akan kita panggil atau sisipkan. Jadi saling berhubungan.
Kalau tidak ada koneksi, tidak ada relasi, sesuatu file tidak akan bisa terhubung. Oke, nah selanjutnya mengambil data variabel dengan data tabel database. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk yang ada $, stringnya ini, yang warna hitam ini, stringnya ini, dia mengambil variabel dari form daftar tadi. Mengambil variabel yang ada di sini, nama text field-nya, di ID-nya tadi. Nah, itulah yang saya bilang tadi, untuk pengambilan data ID-nya itu wajib kita perhatikan, karena di sini pembutuhan atau pemanggilan variabel. Nah, di sini wajib kita samakan ya, ID, nama, nick, password, HP. Pastikan tulisan ataupun hurufnya sama persis dengan yang ada di file kita ini. Karena kalau seandainya ada salah satu huruf yang berbeda, nilai atau data yang akan kita panggil nanti tidak akan masuk. Contoh di sini huruf kecil semua ya. Kalau seandainya di sini saya bikin N-nya huruf besar, maka untuk data namanya tadi tidak akan muncul, tidak akan bisa kita inputkan. Nah, dia wajib sama, karena variabelnya itu wajib sama dimanapun berada. Oke, nama. Untuk post ini, dia gunanya untuk mengambil, untuk memberikan. Variabel ini memberikan data dari tabel database. Supaya variabel ini, apa item yang kita pesan ini bisa mengambil nilai dari data yang kita masukkan. Dan tadi saya sudah bilang ada pemesanan, ada nilai yang akan diinputkan. Oke. Nah, untuk nama ini variabel yang ada di text field tadi ya. Nah, sedangkan kalau yang ada di kurung patah ini, kutip 1 dan berwarna merah, dia kita samakan yang ada di dalam tabel database yang kita buat ini. Nah, sama juga tulisannya dan hurufnya wajib sama, tidak ada yang boleh berbeda satu huruf pun. Karena kalau ada yang berbeda satu huruf pun, dia akan gagal, error. Nggak sinkron datanya. Oke, lanjut. Masuk. Proses input datanya. Variabel input. Insert into. Kalau sudah ada insert berarti masukkan data ya. Insert into tabel yang akan kita masukkan tadi yaitu user ya. Tabel user. Always. Oke.
Oke, perhatikan ya. Nah, masuk kita dalam kode proses input, insert data, insert into table user, nama nick. Nah, seperti ini ya, perhatikan. Artinya, insert, masukkan, into, dari dalam user, tabel yang kita buat. Berarti inputkan semua tabel yang ada, semua field yang ada di dalam tabel user yang kita buat barusan tadi. Yaitu apa? Datanya, nick, nama, password, sama HP. Baru values, ini kita panggil variabelnya. Nah, variabelnya. Jadi, dengan logika, ketika kita inputkan data di sini, secara otomatis akan masuk ke dalam tabel user yang kita buat tadi. Nah, jadi data yang kita masukkan di form pendaftaran ini akan masuk ke dalam tabel database kita. Jadi, apa yang kita proses, apa yang kita inputkan bisa tersimpan otomatis dan aman di dalam database kita. Oke? Nah, lanjut. Masuk dalam kondisi if. Jika yang kita masukkan sudah benar, akan muncul tulisan atau peringatan berhasil, data berhasil. Ini alert ya gunanya untuk menampilkan pesan berhasil atau gagalnya dalam penginputan. Nah, setelah berhasil, secara otomatis file pendaftaran ini akan muncul atau kembali ke tampilan loginnya untuk melakukan proses login. Jika tidak, maka jika ada yang salah ketika kita memasukkan data yang di atas ini, akan muncul pesan gagal. Nah, kita simpan, kita tes langsung ya, simpan, pilih proses underscore daftar. Perlu diperhatikan ya kawan-kawan ya, untuk pembuatan folder, file, database, tabel dalam sebuah web atau PHP itu tidak bisa menggunakan spasi. Karena spasi tidak bisa dibaca oleh file atau sistem PHP-nya. Nah, jadi supaya kalau seandainya nama kita terlalu panjang, bisa kita menggunakan underscore atau garis bawah ya. Save. Nah, satu file proses daftar sudah berhasil kita buat. Nah, sekarang kita lakukan eksekusinya. Sebelum itu kita balik ke form daftarnya. Setelah itu kita pilih menu tab kodenya. Kita pilih atas. Nah, di sini ada form ID, name, method, post. Nah, di actionnya ini kita sisipkan file proses daftarnya tadi. Supaya apa? Supaya penginputan yang kita buat ini bisa masuk ke dalam database-nya. Kita tes ya. Proses daftar .php. Simpan. Langsung kita eksekusi. Kita reload saja, kita F5. Masukkan. Uci Saria. Nick-nya terserah 1234567. Passwordnya misalnya A2 ya, nomor HP bebas. Nah, coba kita simpan. Data berhasil, kita oke-kan. Kita reload. Dah, berarti sudah benar ya, sudah bisa masuk. Data yang kita masukkan di form pendaftarannya ini, data yang kita masukkan ke dalam form pendaftarannya tadi, sudah bisa kita inputkan dan sudah berhasil masuk ke dalam database kita atau tabel kita. Sesuai ya, nama tadi kita masukkan Ucisari, nick-nya 123456, passwordnya AA dan HP-nya 0930399403. Sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi. Nah, berarti proses pendaftarannya sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk tahap terakhir untuk awalnya, yaitu membuat file baru lagi untuk proses loginnya. Oke, sama seperti yang tadi, ini hapus saja. Kita masuk untuk yang kedua, proses login ya. PHP
session start, session sesi. Untuk penjelasan kode, apa yang saya buat tadi ada di deskripsi, ada di link deskripsi yang saya buat nanti ya, di bawah video. Oke, lanjut ya. Untuk cara cepatnya tinggal kita blok, copy paste ya.
Oke, sesi ID nama nick password HP. Oke, lanjut. Oke, perhatikan. Nah, di sini untuk tampilan atau untuk proses loginnya. Di sini ada beberapa kode yang wajib kita pahami, yaitu di file login seperti desain yang kita buat barusan tadi. Nah, seperti file yang kita buat tadi barusan tadi, ya perhatikan ya, index ya. Nah, di sini kan yang wajib dimasukkan nick sama password, mengambil username atau passwordnya. Nah, disinilah kita masukkan kode yang seperti ini. Nah, nick insert. Jadi, ketika data nick atau password yang sudah diinputkan, nah disitulah kita akan memilih data tiap-tiap user yang memasukkannya. Jadi, setiap user bisa memasukkan atau bisa login dengan apa yang dia inputkan. Jadi nggak mesti satu aja, bebas berapa banyak data yang diinputkan oleh tiap pengguna baru. Nah, selanjutnya masuk yang seperti ini, yang di bawahnya MySQL query, yaitu tempat penginputan. Select all from, bintang ini artinya select semua ya. Pilih semua from dari tabel user. Tabel user di mana nick data nick ini, data nick yang ada di database sesuaikan sama data nick yang ada di variabelnya. Jadi sinkronnya seperti yang proses login tadi ya. Nick sama dengan kutip satu string atau $, nick and password. Password sama ya seperti yang tadi ya, supaya data nick sama password yang sudah diinputkan ke dalam tabel user bisa dipanggil kembali untuk melakukan login. Nah, di sini dia masuk bagian sesinya. Dari sini nanti kita bisa memunculkan apa-apa saja. Nah, di sini kan semua data yang ada di tabel usernya, nah, semua tabel usernya, field yang ada dalam tabel itu tadi kita munculkan di sini. Jadi seandainya nanti kalau misalkan kita proses penginputannya atau loginnya bukan dari nick atau password atau dari ID, nama atau HP, tinggal kita ganti aja. Sama seperti yang ini. Yang ini kita ganti sesuai apa yang mau kita masukkan sebagai syarat untuk login.
Nah, lanjut ke bawah, script login. Nah, kalau seandainya login, nick sama password yang sudah kita masukkan sudah benar, dia akan muncul pesan login berhasil dan masuk ke dalam beranda atau halaman utama dari website kita. Sama kayak seperti kita seperti Facebook, ketika kita login, setelah mendaftar kan login, setelah login kan masuk ke daftar halaman utama Facebook, beranda, dan status-status orang. Nah, seperti itulah dia nanti logikanya. Setelah kita berhasil login, dokumen, titik, location, ref, beranda PHP ini akan muncul ke halaman beranda utama, tampilan utama yang nanti kita akan buat. Nah, apabila seandainya salah, data nick sama password yang kita masukkan tadi salah, berarti akan muncul pesan data salah dan akan kembali ke dalam indeks tadi. Akan kembali ke dalam file login tadi, tetap di file login, tidak beranjak ke halaman manapun. Oke, seperti itu. Kita simpan. Sama ya, proses login. Nah, kita tes sekarang. Apa yang kita buat tadi ya? Proses login. Oke. Ada yang salah sedikit ya. Oke, setelah itu form indeksnya ya. Indeks sama seperti form daftar tadi. Di post actionnya ini kita sisipkan. Actionnya ini kita sisipkan filenya ya. File untuk login apa? Proses login .php. Simpan. Kita reload. Oh, sebelum itu perhatikan ya. Sebelum itu kita buat file baru lagi untuk beranda. Supaya untuk menandakan apakah proses login dan daftar kita sudah berhasil dengan maksimal. Kita tes ya. Kita simpan, pilih nama filenya beranda. Oke, jadi secara otomatis ketika nick sama passwordnya sudah benar kita masukkan, akan muncul beranda utama atau tampilan utama dari sebuah web yang akan kita buat nanti, akan kita edit. Oke, lanjut kita eksekusi. Kita ingat tadi ya, apa nicknya? Nicknya 123456 atau kita copy saja. Nick 123456. Oke, passwordnya kita pilih apa? AA. Passwordnya kita pilih AA. Kita cek login berhasil. Oke kan? Nah, masuk ke menu beranda utama. Oke. Jadi dasar untuk membuat web sudah berhasil kita buat, yaitu membuat tampilan beranda, tampilan login, dan tampilan daftar. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Untuk untuk video berikutnya kita akan membahas untuk membuat tampilan beranda utama website. Begitu juga dengan tampilan menu-menunya, apa yang akan kita tampilkan dalam website kita nanti. Oke. Sekian dari saya. Apabila memang ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Dukung terus channel saya dengan like, subscribe, dan share ke kawan-kawan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.